Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat merayakan Paskah tahun ini. Itu berarti Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini, termasuk untuk melaksanakan perutusan Tuhan kepada kami. Kami akan baca firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah dapat kita bayangkan jikalau ada beberapa orang yang tiba-tiba berubah sikap, yang awalnya bersikap takut, bahkan bersembunyi diri, lalu kemudian berubah sedemikian rupa menjadi orang yang berani dan menampakkan diri. Nah, kalau sampai ada orang yang berubah sikap begitu drastis, katakanlah dari tadinya begitu takut, kemudian menjadi begitu berani, pasti ada penyebab yang luar biasa yang mempengaruhi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Ya, jadi kita tahu bahwa para murid itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian Tuhan Yesus diadili, lalu kemudian diputuskan untuk disalibkan dan mati, itu sikap mereka sangat jauh berbeda. Ya, mereka menjadi orang yang sangat takut, bahkan mereka bersembunyi diri. Karena mereka, ya tentu mereka ada rasa takutnya ketika guru mereka ditangkap, diadili, disiksa, bahkan dihukuman mati. Bisa saja kemudian setelah guru mereka akan menjadi giliran mereka. Itu sebabnya mereka menjadi orang yang takut dan dikatakan bahwa mereka mengunci diri di ruangan tertentu. Tetapi yang menarik adalah beberapa hari kemudian sikap murid-murid ini menjadi berubah sekali. Mereka yang tadinya takut menjadi berani, mereka yang tadinya bersembunyi atau menyembunyikan diri, sekarang terang-terangan di jalan-jalan di Yerusalem, mereka menampakkan diri, bahkan mereka dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, sebetulnya Kisah Para Rasul kita yang pasal 2 ayat 14, saya cuma mengajak kita membaca ayat 14. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu membacanya terus dari sampai ke ayat 15 sampai ke ayat 40 dan seterusnya. Kita akan melihat apa yang terjadi, perubahan seperti apa yang terjadi dalam kehidupan para murid. Bahkan mereka dapat menyaksikan begini. "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, Yesus yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Tetapi Allah membangkitkan dia. Tentang hal itu kami semua adalah saksi." Berani mereka Bapak Ibu. Tadinya sembunyi, tadinya takut, sekarang berani mengatakan begitu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahkan mereka melanjutkannya dengan berkata, "Bertobatlah." Coba Bapak Ibu, dari tadi begitu takut, sekarang berubah 180 derajat. Menjadi berani dan berani juga menunjukkan dirinya, bahkan bersaksi dan menasehati. Nah, Bapak Ibu, tentu saja kalau sampai ada perubahan seperti itu pada diri seseorang atau beberapa orang, pasti ada pengaruh yang luar biasa di dalam dirinya, pasti ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, sehingga ia atau mereka berani dan secara terang-terangan menampilkan diri, bahkan memberitakan tentang Yesus, bahkan mengusulkan atau menasihati supaya orang bertobat. Jadi Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengaruh dari kebangkitan Tuhan Yesus
itu dapat mengubahkan begitu banyak orang. Kalau yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka saksikan sendiri. Dibawa di pengadilan, diadili dengan tidak adil. Diputuskan untuk dihukum dan kemudian mati. Itu mereka seolah-olah menjadi orang yang patah hati. Sudah takut sekali, merasa tidak berdaya, akhirnya harus bersembunyi, orang yang patah hati. Tapi begitu Tuhan Yesus bangkit dan berjumpa dengan mereka, menampakkan diri kepada mereka, berbicara dengan mereka, kuat kuasa kehadiran Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu membuat mereka yang tadinya patah hati menjadi bulat hati. Yang tadinya takut, ragu-ragu, sekarang mereka menjadi berani dan mereka menjadi bulat hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan untuk mengikut Yesus di sepanjang hidup mereka. Nah, disitulah terjadi pemberitaan Injil yang menembus batas-batas negara, batas-batas benua, sampai ke seluruh pelosok dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Tahun ini kita dapat kesempatan untuk merayakan, sekaligus juga menghayati kebangkitan Tuhan. Mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan tahun ini, yang kita hayati tahun ini, betul-betul merasuk dalam diri kita, memberi pengaruh-pengaruh dalam diri kita. Kita yang tadinya lemah menjadi kuat, kita yang tadinya kurang percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Kita yang tadinya barangkali karena persoalan-persoalan kita ragu, sekarang kita menjadi bulat hati. Kita yang tadinya merasa, apa iman saya kepada Tuhan ini berarti. Doa-doa saya kok gak terjawab. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan memberikan semangat baru dalam diri kita. Meskipun doa kita belum terjawab, tapi kita yakin bahwa Tuhan yang hidup itu akan melakukan yang terbaik untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa bulat hati menjadi pengikut Kristus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau perayaan Paskah tahun ini, penghayatan kebangkitan Tuhan sia-sia dalam hidup kami. Kami ingin perayaan Paskah, penghayatan akan kebangkitan Tuhan, memberi semangat baru dalam diri kami, membulatkan hati kami untuk mengikut Tuhan. Meskipun barangkali persoalan-persoalan kami masih terus bergulir, belum ada jawaban, belum terselesaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti mampu untuk mengerjakan yang terbaik bagi kami. Bukankah di waktu lalu juga telah Tuhan kerjakan? Bapa, berikanlah kami kemantapan, kebulat hati untuk mengikut Tuhan dan untuk dipakai Tuhan Yesus menjadi saksi-saksi kebenaran, saksi-saksi Injil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.